warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di channel Ekonomi Kreatif dan UMKM. Pada malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Anjar. Ya, ini Mas Anjar orangnya gagah, mantap, dan sedang menjalankan bisnis ekonomi kreatif di bidang wedding, ya, khususnya wedding, perlengkapan wedding. Ada dekorasi, ada videografi, terus ada tenda dan sebagainya. Dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang dari mana Mas Anjar berasal, terus kok bisa menjalankan bisnis ini dengan begitu mantap. Terus kita juga akan nanti mendengarkan cerita dari Mas Anjar dari nol sampai usahanya sebesar ini. Dan nanti ada sesuatu yang begitu menakjubkan adalah omsetnya begitu mantap sekali, khususnya di bidang dekorasi dan videografi dan tenda. Seperti itu, perkenalkan dulu Mas Anjar. Oke Mas Anjar? Ya, Mas Anjar, kita ngobrol-ngobrol santai. Mas Anjar itu pertama merintis usaha ini itu bagaimana? Ya, atau gini Mas, awalnya Mas Anjar asalnya dari mana, terus sampai urutan sampai alhamdulillah sampai sebesar ini. Monggo Mas Anjar. Ya, terima kasih atas lawe panjenengan. Oke. Untuk akan menanyakan tentang hal-hal apa yang digeluti usaha saya. Perkenalkan, saya namanya Anjar, lahir Cilacap, umur 40 tahun, punya anak 3, putu 1, istri 1. Untuk mengenai tentang bisnis saya, itu di awalnya dengan saya pertama itu di lampu. Lighting. Ya, sewaan lampu untuk daerah Bobocari atau Purbalingga. Itu di tenda-tenda itu tidak ada orang menyewakan lampu. Ya. Jadi saya punya inisiatif dan kreatif untuk menyewakan lampu. Ya. Nah, tahun berapa saya menyewakan lampu? Itu sekisaran tahun 2006 ya? Ya, 2006 saya menggeluti dengan lampu sewa. Itu dulu sewanya satu lampu di Tracak itu sewanya 1 hari atau sampai selesai itu 10.000 per lampu sampai selesai. Itu lampu-lampu yang menggantung-gantung di tenda-tenda itu Mas. Nah, sudah itu saya kan untuk daerah Bobocari kemana saja itu saya terbawa dengan orang-orang bos-bos Tracak gitu. Oh iya. Tidak cuma satu tok, tapi beberapa bos tenda. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bos-bos tenda itu untuk wilayah daerah Bobocari dan sekitarnya, menjadi saya dikenal oleh orang-orang Tracak. Dan selanjutnya pun saya meningkat dengan dikenal orang-orang dekorasi. Iya, berarti sangat berjasa sekali bos-bos Tracak itu, terus dan juga teman-teman dekorasi yang membawa Mas Anjar itu menggeluti bidang seperti ini ya Mas ya. Nah, cita selanjutnya yaitu saya dikenal dengan orang dekorasi, tapi saya bekerja sama dengan lampu juga. Jadinya untuk dekorasi dapat job lampu, saya yang berangkat memasangkan lampu gitu. Jadi ada kerjasamanya. Nah, untuk kru dekorasi itu memang banyak, tidak cuma satu. Saya juga terima kasih sama teman-teman dekorasi, saya bisa dikenal orang banyak. Terus jadi lampu juga saya jadi laku meluas sampai hampir
saya punya lampu hampir 80 lampu. Ya. Awalnya berapa lampu, Mas? Awalnya saya 4 lampu. 4 lampu Sampai 80. sampai 80. Intinya untuk 5 tenda saya mampu gitu. Itu sampai Banjar, sampai Karangkobar, Purwokerto saya alhamdulillah sampai menggeluti dengan lampu. Mantap. Dan meningkat dengan dekorasi. Itu saya bekerja sama dengan dekorasi. Itu teman-temanku kadang-kadang membutuhkan lampu lighting. Lampu lighting yang gelap-gelip itu ya. Terus saya meningkat, saya menyewakan lampu lighting. Itu sampai saya punya lampu lighting sampai 20 lampu. 20 lampu. Satu lightingnya persewanya berapa itu, Mas? Per lampunya waktu itu 150 per lampu. 150 per lampu. Itu masih bisa digunakan dengan untuk live dangdut, organ tunggal, wayang, itu bisa gitu. Dan disitulah saya dikenal dengan trata, terus dekorasi, rias, terus naik lagi. Dengan lampu, dengan terus lampu lighting, terus ketemu dengan foto. Tukang foto. Nah, dan zaman video. itu ada tukang foto beberapa kali, foto. Dikenal saya dengan lampu lighting, kerjasamanya. Dilalah rezeki saya itu waktu di Jakarta itu saya di bidangnya perfilman. Perfilman. Memang basicnya dari awal kerjanya di perfilman. Gitu. Nah, di kantor perfilman itu saya orangnya gratil. Jadinya tidak sekantor sana itu tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Yang penting kreatif, rajin dan jujur. Barang apa aja boleh disilahkan dicoba. Saya mainkan kamera shooting, kamera foto, terus proyektor. Jadinya saya mainan di situ. Dilalah ada yang kenal saya, tukang foto, shooting. Dilalah saya suruh megang kamera. Shooting, gitu. Dijalani dengan itu kamera shooting. Meningkat lagi kenal dengan para perias. Gitu. Nah, para perias. Terus itu jadi ada orang-orang perias itu kadang-kadang tanya, benderanya apa, nomor teleponnya berapa, yang harus tahu itu benderanya. Selama ini kita ngobrol panjang, benderanya belum kita omongkan. Benderanya itu apa, Mas? Nah, waktu saya udah memegang kamera shooting, karena dari pihak perias benderanya apa, terus namanya siapa, nomor teleponnya berapa, saya terketuk dan kepengen punya bendera. Alhamdulillah ada tukang foto atau tukang shooting bekerja sama dengan saya dibikinin nama dengan nama Metric Art. Metric Art itu meliputi videografi, fotografi, dan sebagainya. Begitu. Gitu. Terus diceritakan dengan foto shooting itu, saya terus bekerja sama dengan perias, terus sudah pakai nama Metric Art itu. Jadinya saya main FB zaman semana itu, Facebook. Facebook itu. Akhirnya saya dikenal di Facebook, saling komunikasi, minta nomor telepon. Akhirnya saya dikenal orang perias. Terus sesudah di shooting itu kadang-kadang perias nanya, punya dekor? Punya. Gitu. Berarti Mas Anjar itu mencari peluang dari kebutuhan perias gitu ya, Mas? Betul. Jadi mana yang dibutuhkan dicari atau dibikin kayak gitu ya, Mas ya. Terus selanjutnya untuk dekorasi bagaimana, Mas? Untuk dekorasi saya sesudah para perias tanya dekor, saya tak kembangin dekorasi. Nah, ternyata di tahun-tahun itu dekorasi berkembang dengan cepat. Untuk bendera namanya Metric itu agak tertinggal,
karena yang dikenal namanya Anjar Dekorasi. Anjar Dekorasi. Itu. Akhirnya di situ saya punya teman-teman kru saya sendiri, itu ada 6 orang. Itu 6 orang. Ternyata itu bisa untuk kerjasama. Awalnya berapa krunya, Mas? Tadinya dua, terus karena terlalu sibuk, karena perkembangannya melesat agak lumayan, akhirnya saya tambahin terus. Jadi tambahnya jadi 6 orang. Awal mula membuat dekorasi ini ada berapa pasang, Mas? Atau berapa paket atau berapa set? Ya, gitu. Ya. Terus masalah dekorasi awalnya saya cuman satu, cuman punya satu set. Tapi sistemnya saya kepengen berkembang dengan cepat, itu saya tidak cari untung, kadang-kadang yang penting anak-anak bayar, itu mobil bisa kebayar. Terus saya selalu beli. Dapat hasil sekian untuk bulan ini, saya harus dapat ini. Ya, berarti untungnya itu buat membeli barang lagi, investasi barang gitu ya, Mas ya. Contohnya kayak bulan Idul Fitri, itu targetnya sudah sekian. Habis Idul Fitri itu saya harus punya apa hasilnya. Gitu. Sip. Ya contohnya untuk bulan Idul Fitri sudah selesai, ada sisa uang atau ini, lebihan dari anak-anak itu saya beliin kursi atau aksesoris dekorasi kayak gitu Mas. Jadi nyampe setiap bulan-bulan yang tertentu, contohnya kayak Idul Fitri, bulan haji, bulan Maulud, itu kadang-kadang bulan-bulan yang rame itu saya targetkan harus dapat barang. Begitu ya. Harus mendapatkan kebutuhan investasi alat gitu ya, Mas ya. Bikin apa harus ada bahasanya ada tilasnya gitu loh gitu. Ini kan untuk dekorasi setiap tahun atau bisa saja setiap bulan atau setiap tahun lah ya. Biasanya kalau dekorasi setiap tahun itu berubah konsep atau berubah model. Nah, untuk menyiasati seperti itu bagaimana? Iya. Nah, untuk masalah konsep dan variasi gambar itu kadang-kadang bergantian. Untuk bulan ini yang rame ini, nanti bulan yang berikutnya ramenya ini. Contoh, ini musimnya modelnya kain. Nanti udah bosen ganti saya dari bahan styrofoam, nanti udah sepi ganti kaca atau dari kayu-kayu kayak gitu. Ya, itu kan kalau yang sudah model-model yang sudah ketinggalan terus itu barang sisanya itu atau model yang sudah ketinggalan itu diapain, Mas? Atau dirubah lagi atau gimana? Dimodifikasi lagi atau gimana? Seumpama dari rustik kayu kayak gitu. Lah rustik itu setelah beberapa modelnya itu kan sudah ketinggalan kayak gitu. Itu dirubah lagi atau gimana? Itu bahan-bahan rustik yang buat dekorasi itu tidak dibuang. Kita manfaatnya sebaik mungkin. Contohnya buat pagar taman, atau buat pagar lampu, atau buat istilahnya buat aksesoris kecil-kecilan. Kalau rustik kan gede, itu diperkecil lagi gitu. Berarti harus kreatif ya, Mas ya. Yang namanya dekorasi itu harus kreatif. Jadi jangan ada barang yang geletak atau yang tidak terpakai lah ya. Kayak gitu. Bisa nggak ketika ada konsumen langsung yang bisa ngasih job ke jenengan atau menghubungi jenengan begitu, Mas? Oke. Masalah job itu yang terbanyak itu memang dari perias. Dari perias, untuk beberapa perias hampir puluhan perias. Makanya saya memang dapat job satu bulannya bisa 50 itu karena periasnya tidak cuma satu dot. Nah, karena kalau memang job langsung dari pengantin atau penerima itu bisa, Mas. Bisa, itu kadang-kadang
door to door. Door to door dalam arti kadang-kadang ada perias atau ini gabungan sama saya pakaian, kadang-kadang saat bendera saya juga bisa gitu. Terus si pengantin itu kadang-kadang ada tamu ya, pakai siapa kadang-kadang perias pun nggak berani ngomong benderanya sendiri karena jobnya dari saya gitu. Oh gitu. Jadi nanti getok tular gitu loh, getok tular dari pengantin ini ke pengantin itu, iya, nanti atau saudara kayak gitu ya Mas ya. Kedua, saya juga menggunakan satu IG. Ya IG-nya apa itu Mas? IG-nya Anjar Dekorasi. Anjar Dekorasi. Facebook-nya juga sama Anjar Dekorasi. Emailnya juga Anjar Dekorasi. Terus akunnya juga sama gitu. Jadi alamannya pokoknya Anjar Dekorasi. Alamannya di Bogocari, Majapura, RT 3 RW 7. Nomor WA-nya dari Anjar Dekorasi. Anda bisa WO, terus hanya dekorasi saja, bisa semuanya. Intinya Mas Anjar bisa mengerjakan semuanya. Apalagi apa yang lu minta, gue ada. Wis, palu gada lah ya Mas. Siap. Oke, kalau Anda semua membutuhkan, silakan menghubungi Mas Anjar Dekorasi. Gitu, Anjar Dekor. Oke, selanjutnya ini koneksi atau apa hubungan link atau relasi itu sudah berapa Mas? Oh, kalau saya masalah link bekerja sama Mas. Iya, dari Prias itu. Kalau saya kerjasama dengan Prias, program saya atau bahasa gedean itu manajemen ya. Iya. Manajemen saya itu kalau dekorasi, kalau sama Prias itu satu, Prias tidak harus saya. Dekornya berarti semuanya dekornya bisa masuk. Siapa aja boleh, tidak terikat dengan saya. Kalau terikat sama saya kan termasuk berat gitu. Kalau memang gambar saya yang dipilih, saya tak kerjain. Tapi kalau gambarnya punya orang lain, kalau memang saya tidak mampu, saya angkat tangan begitu. Itu saya udah ngomong beberapa kali Prias. Itu Prias pun tidak harus pakai saya, monggo pakai dekor siapapun boleh. Saya tidak punya rasa cemburu atau makro tapi mau pakai ini silakan begitu. Berarti sama-sama mencari untung atau mencari kehidupan atau mencari nafkah di dalam dekorasi inilah ya Mas ya. Soalnya saya juga bekerja sama dengan para dekorasi pun istrinya tidak bersaing harga, maju kerja sama bareng, cari rezeki bareng. Masalah harga relatif, kemampuannya sendiri-sendiri begitu. Semuanya dekorasi yang punya harganya tidak sama, pasti berbeda-beda. Dan itu semua punya pasar sendiri-sendiri Mas ya. Betul. Oke, untuk selanjutnya, nah ini berarti kalau harga per set ini, per set, kita langsung ngomong harga aja. Harga per set itu kisaran berapa sampai berapa Mas? Terus masalah harga per set ini mungkin untuk daerah Bogocari Purbalingga, manajemen saya itu berbeda Mas. Jadi kayak gini, saya nggak punya patokan harga, sesetnya sekian. Contoh, ini ada orang Prias, Pak Anjar, aku njaluk dekor, minta dekornya buat foto-foto dok, tapi dananya cuma segini. Kira-kira mampu apa enggak, keambil apa enggak, keangkat apa enggak gitu. Tapi terus sama saya tak hitung-hitung, oh ya untuk mobil, untuk anak-anak yang bantu, tapi tertutup, terus ada sisa sedikit, saya angkat Mas. Oh gitu saya ya. Angkat. Jadi Mas Anjar itu menyesuaikan kebutuhan
uang atau kebutuhan budget dari konsumen seperti itu ya Mas ya. Makanya kayak kalau Perias nanyain harga dekorasi, saya malah bingung. Gitu. Karena apa? Saya nggak punya budget kayak gitu. Jadi kalau memang toh sana memang menyerahkan, terserah mau berapa mintanya, nah itu baru saya mau 2 juta atau 2,5 atau sampai 3 juta. Iya. Tapi itu pun tergantung permintaan. Soalnya ada yang dekorasi minimalis, dekorasi ada siraman, foto booth, itu harganya berbeda-beda Mas. Soalnya ada dipilah-pilah sih. Oh ada siraman, harganya sekian. Foto pelaminan sekian, terus foto booth sekian. Itu nanti jadikan satu, harganya berbeda-beda gitu. Jangkauan bisnis jenengan ini sampai mana ini Mas? Mungkin dari Baraling-Mas Cakup atau sudah menuju ke kabupaten lain atau sudah karesidenan lain kayak gitu Mas? Ya. Terus masalah wilayah, dekorasi wilayah itu termasuknya saya udah untuk Jawa Tengah, saya udah walaupun kayak Banjar, kayak Sokaraja, kayak Rawalo, Aji Barang, Purwokerto, Banyumas, sampai ke Pemalang, Moga, Beji, itu kayaknya udah terjajakan semua. Gitu. Semuanya. Berarti paling jauh di mana Mas? Kalau paling jauh saya mengalami karena saya punya keluarga di Cilacap, itu saya di Cilacap. Gitu. Ya, berarti intinya sebahasa ngapak itu sudah semuanya dikuasai sama Mas Anjar ya, atau sudah dijajahi semua sama Mas Anjar ya, dari ujung kulon sampai ujung wetan, terus ujung utara, ujung selatan, seperti itu. Ini selanjutnya kalau saya melihat itu sangat menakjubkan nih gitu, tapi kan saya juga belum tahu maksudnya itu manajemennya dibagi berapa, nanti ketemunya berapa, jadi kisaran berapa omsetnya itu. Ini sangat-sangat apa ya, menurut saya itu sangat dahsyat sekali untuk dekorasi ini. Nah itu masalah omset ini termasuk per lokasi apa untuk 1 bulan atau 1 minggu? 1 bulan, berarti kan kalau gini kan biasanya gini loh, biasanya ramenya di wedding itu ada momen-momen tertentu ya, ada Idul Fitri, Idul Adha, terus atau haji itu, atau di apa Maulud ya, itu. Jadi setiap momen kayak gitu, setiap momennya itu paling rame-rame gitu. Itu. Ya. Kalau masalah pertama, kalau masalah job terbanyak untuk bulan haji, itu bulan haji sampai 50 lokasi. 50 lokasi guys, mantap guys. Kalau Idul Fitri itu untuk 1 bulannya paling separohnya. Iya, karena momennya itu kan hanya singkat ya Mas ya. Dari mungkin kalau awal kan nggak mungkin karena puasa kan biasanya libur semuanya, dari foto, video itu libur semuanya buat ngaso. Terus momennya paling rame itu kan 1 minggu 2 minggu setelah Lebaran ya Mas ya. Kalau Idul Fitri. Iya, Idul Fitri. Kalau Idul Adha kan dari tanggal 1 sampai 1 bulan full itu rame terus. Untuk hari jenengan bisa memasang berapa set dekorasi Mas? 1 hari kalau lagi rame, maksudnya Idul Adha gitu. Iya. Untuk Idul Adha per hari yang saya udah dialami itu 3 lokasi. 3 lokasi. Kalau 3 lokasi itu pun karena saya punya temennya 6, itu dari pagi sampai pagi. Dari pemasangan. Pagi sampai pagi guys. Mantap guys. Dari pagi sampai pagi. Gitu. Soalnya istilahnya ya pemasangan berangkat pagi pulang pagi. Gitu. Wali bukan lah ya. Gitu. Ya, terus selanjutnya itu tadi omset ya. Omsetnya berarti kalau omsetnya dari paling banyak 50 itu
Berarti kita kalkulasikan saja seumpama satu set paling rendah 1 juta lah ya. Berarti dikalikan 50 berapa guys? Sangat mantap itu guys. Itu ya, baru 1 juta dan harganya bervariasi. Seperti itu. Dan sekarang punya berapa set mas? Untuk saat ini sekarang dapat punya 7 set. Ngitungnya kursi. Berarti ini kursi ini ada 7 set. Mantap ini. Gitu. Ya, dengan suka dukanya bagaimana? Kalau dukanya dulu. Kalau dukanya ini kalau lagi rame itu kadang-kadang saya punya penyakit. Punya penyakitnya asam urat. Di musim hajatan kadang-kadang kan makan seadanya enak-enak ya, hajatan. Barangnya itu makanya enak-enak. Kadang-kadang lali atau gimana, lupa saya makan 2 hari. Itu penyakitnya kalau 1 hari kena itu sampai 1 minggu. Nah, dukanya itu saya nggak bisa jalan mas. Jadi permainannya sama teman-teman kru, mainnya gambar, alamat, begitu. Saya ngeletak di atas ranjang, begitu. Berarti alhamdulillah kru Panjenengan sudah tahu berarti ya. Sudah tahu atau mungkin sudah di briefing dulu sama Panjenengan. Dan briefing juga itu tidak harus kita bertatap muka, tapi dengan komunikasi kayak gitu ya mas. Komunikasi dengan HP atau dari seluler gitu ya mas. Soalnya hubungan HP-nya itu ini gambar, ini untuk lokasi ini, alamatnya ini. Season kedua gambarnya ini untuk alamat ini, begitu. Jadi seterusnya seperti itu. Itu yang namanya dukanya itu. Seperti itu. Ini apalagi nih dukanya lagi nih. Ini yang dukanya itu lagi kalau memang lupa gambar. Maksudnya nggak lupa gambar, udah sampai lokasi, saya posisi di sini, dilelah contoh salah satu barang sepele, kaki panggung. Kaki panggung otomatis kan itu awal. Kaki panggung kurang 1 ke 2, waduh. Itu rasanya. Itu soalnya awal, bukan terakhir. Berarti mau tidak mau harus mengambil ya gitu. Harus itu. Jauh banget mau di ujung sana di bawah Gunung Slamet terus temurun di sini. Untuk mensiasati munculnya usaha-usaha baru yang konsepnya sama seperti Panjenengan itu bagaimana mas? Kalau saya sih ya bersyukur alhamdulillah. Kalau ada teman-teman yang punya kreatif seperti itu bikin dekorasi, karena apa? Saya juga untuk masalah cari nafkah pun ya monggo lah, siapapun boleh bikin dekorasi. Itu tidak ada saingan, dia pun udah tahu begitu. Terus kadang-kadang saya pun kadang-kadang membutuhkan contoh, saya dilalah job 1 hari 3 lokasi, tapi dilalah lupanya itu jobnya itu jadi 4. Nah, otomatis kan saya butuh tenaga dan butuh teman-teman. Betul. Saya kadang-kadang minta sama teman-teman koordinasi, saya kelebihan job ini mau nggak. Berarti bisnis yang digeluti Panjenengan ini bisnis yang saling berkaitan antara bendera dekorasi satu dengan yang lainnya. Jadi nggak ada saingannya gitu ya mas. Kan ini Jenengan sudah senior nih dari 2006. Dari awalnya masang lampu dari 4 lampu sampai 80 lampu sampai dekorasi yang seperti ini. Nah, itu apa ya? Memberi motivasi kepada teman-teman yang mau muncul atau baru muncul itu bagaimana, Mas? Oh iya. Nah, untuk teman-temanku kayak teman-teman dekorasi, teman-teman rata, lampu dan foto itu ya jangan patah semangat walaupun dari karena lagi di bulan-bulan COVID, tetap berjalan dengan
semangat, jangan kendor, bahasa itunya jangan kendor ya, jangan gitu. kasih kendor lah ya Mas. Insya Allah mungkin yang mau melanjutkan usaha saya itu anak saya. Oh gitu. iya. Karena untuk menggeluti seperti ini itu tidak gampang, nanti bimbing sama saya untuk mengajari cara-caranya bergaul dengan teman-teman, bergaul dengan perias, para senior-senior yang sudah berjalan saya tak didik itu. Rencana intinya tak turunin sama anak yang mau menjalani. Gitu. Berarti ini usahanya mau diwariskan kepada anaknya ya. Insya Allah. Iya, di sini ini sudah mbah ternyata punya cucu, jadi tinggal HP-an, koordinasi ke teman-teman itu tolong dipasang dan sebagainya. Oke, seperti itu aja mungkin ya Mas Anjar ya. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya, ekonomi kreatif yang sangat kreatif sekali, yang sangat menakjubkan sekali. Cerita dari nolnya sampai seperti ini, semoga menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Mas Anjar saja juga bisa, yang sudah senior kenapa kita nggak bisa. Jadi intinya yang muda-muda ikuti langkah-langkah kreatif dari Mas Anjar, semoga kita sukses bersama. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Anjar Dekor yang sangat oke dan sangat menarik tadi, konsepnya begitu mantap. Selanjutnya kita mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif yang lain. Terus seumpama teman-teman itu pengen meramaikan channel dari ekonomi kreatif kami, nanti kita bisa calling atau kita bisa menghubungi nomor yang ada di sini, dan juga nanti ada di deskripsi dari channel kami. Dan jangan lupa subscribe dan like, komen dan share, itu nanti supaya kita channelnya tetap bisa bermanfaat bagi teman-teman ekonomi kreatif. Begitu saja, selamat malam. Sampai jumpa lagi, kita bertemu dengan lain waktu, lain kesempatan. Semoga ekonomi kita tetap kreatif, ekonomi kita tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.